tahu bahwa anak-anak itu dari kecilnya harus diajarkan baik sama buruknya. Tapi orang tua terutama teman ataupun kita yang mengangkat anak angkat itu biasanya tuh diperlakukan dengan cara yang baik, salah seperti mengurus rumah. Ini kan tujuan kita kalau ngukur kita bekerja, bersekolah. Tapi mungkin ada keajaiban juga banyak anak-anak sekolah yang berumur tapi bisa tanggung jawabnya untuk mengurus anak ya. Mengurus anak angkat yang punya keluarga, bencana. Mungkin sekarang bencana Palestina tuh kan masih banyak tuh. Jadi kita benar bikin niatnya dari anugerah Allah untuk mengasuh anak mereka ya. Tapi ini bukan malah anak Palestina ya. Kalau anak mereka masih kecil kan orang tua nih misalnya, baik yang kita punya orang tua maupun tidak, kita tetap bertanggung jawab mengurus rumah. Kenapa kedepannya seperti itu? Supaya anak-anak tuh bisa diajarkan untuk mandiri dan yang bergantung pada kita. Dan bagaimana cara mengajarkan anak yang rumah? Pertama, dimulai dari waktu pagi. Ketika membereskan tempat tidur, pastikan dengan cara mengajarkan anak-anak untuk mengepuk kasur, bantal, guling, dan boneka, dan juga tapi nggak sesuai mungkin, tapi ngobrolnya cuma dari tempat tidur ya seperti yang saya rekaman seperti ini. Nah, terus kemudian setelah dikepuk-kepuk pastikan terlebih dahulu, tapi diutamakan terlebih dahulu ajarkan cara mengepel dengan bentuk seperti benar bersih. Terus kemudian mengepel lantainya, terus mengepel lantai kamar tidur, terus juga mengepel barang-barang. Itu juga penting loh. Dan yang paling penting sekali, jika terdapat buku-buku atau alat tulis yang lainnya, ada bentuk elektronik, jangan lupa alat elektroniknya seperti komputer atau laptop harus selalu dilapisi bersih-bersih, tapi harus dikatakan kondisinya dengan tidak boleh tertransfer dengan sumber daya. Kenapa? Karena itu sangat kesetrum. Terutama kalau ketika menyalakan menyala tuh bisa naik tidak baik jika lama-lama, makanya kondisi harus mati. Ya, tidak hanya itu saja. Setelah bereskan juga buku-buku atau senjata yang rapi supaya tidak bingung menemukan untuk mengambil alat tulis. Yang kedua, cara mengajarkan anak atau mengurus macam ini yang untuk kedua, dia kan kamar udah. Kalau untuk ruangan aula ataupun yang lainnya, ya, pastikan lapak sama-sama seperti cara tadi, mengambil barang-barang, terus juga membereskan peralatan, terus juga jangan lupa untuk foto-foto barang-barangnya, pokoknya barang-barangnya semua, dan juga mengepel tuh sudah langsung selesai menyapu dan juga mengelap ya, supaya tidak terjadi kotor ya. Kemudian yang ketiga, untuk kamar mandi, kalau membersihkan kamar mandi kita biasakan kamar mandi, hadirkan anak-anak untuk lalu membersihkan toilet setelah habis buang air kita besar. Dan ketika habis mandi, pastikan bersihin lantainya tuh dengan sabu itu dengan kain pel ya, dengan sapu pel yang khusus untuk pel ya. Maksudnya tuh untuk bisa menyingkirkan air. Tujuannya kenapa? Karena tujuannya tuh menghindari terjadinya terpeleset ketika berjalan di atas kamar mandi. Dan kalau jika tidak kan bisa membahayakan orang lain. Dan tidak itu saja, ajarkan anak untuk membersihkan bak mandinya ya, baik itu bak mandi yang bisa digunakan atau tidak ya. Bakal itu juga dicuci bagian dalamannya juga agar bisa dari kuman. Karena kalau kita air bersihnya pun naik kuman bisa naik tidak baik. Nah, kemudian yang ketiga untuk keempat untuk dapur, ajarkan anak-anak untuk mengurus dapur dengan membersihkan peralatan makan baik itu sendok, garpu, terus juga mangkok, piring, pokoknya semua harus dibersihkan dengan rapi ya. Guna tetap tips, ajarkan juga cara menggunakan sabun piring yang betul supaya tidak cepat-cepat boros dan juga ini. Dan jangan lupa juga untuk selalu membersihkan makanan mentah ya, seperti daging, sayur buahan, dan banyak anak juga supaya tidak terburu kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Tapi kemudian bisa kembali lagi untuk kalau kita ingin memasak, tapi cukupi aja ya guys. Nah, jangan lupa juga ajarkan anak selalu menggunakan peralatan dapur seperti kulkas, terus juga bersihin juga mixer, blender, mikro, pokoknya semua dalam keadaan mati ya, dan tidak tertancap dengan stekernya supaya tidak jadi kesetrum. Dan kemudian untuk ruangan tamu nih, biasanya tuh ruangan tamu itu ada digunakan banyak sekali, terus kamu harus bersihkan juga pas bersihkan lemari kaca. Tapi harus hati-hati kalau lemari kaca supaya tidak mulai pelan-pelan supaya tidak pecah karena teman sembarangan ya, ataupun tersenggol. Dan juga bersih sofa-sofa yang lembut supaya tidak terkena debu, karena kan sofa yang itu kan memunculkan debu, jadi harus dibersihkan. Ajarkan anak seperti itu. Terus kemudian untuk ruangan keluarga ya, untuk ruang keluarga pastikan kalau jika punya ada yang memiliki DVD player, konsol ataupun komputer khusus emulator dan TV ya, semuanya harus dilap-lap dulu sampai debu supaya debu mudah hilang. Tapi kalau kondisi harus mati ya.
Jangan lupa juga untuk membersihkan rak TV-nya, rak DVD atau VCD-nya, dan atau rak CD game atau CD musik. Dan jangan lupa untuk mengepruk sofa, dan bantalnya. Kenapa? Tujuannya biar duduknya tuh bisa nyaman, akhirnya dari debu dan tidak mungkin bersin-bersin. Termasuk juga meja keluarganya ada kue-kue, itu juga hati-hati, harus dibersihkan dengan betul supaya tidak dikotor. Dan yang terakhir, ketika tekad untuk mengurus kebun dan juga bagian luar lainnya, kalau untuk kebun, pastikan sehabis membersihkan pun bagian luar, bagian dari kebun harus dibersihkan. Seperti memotong rumput ataupun menyiram tanaman aja lebih menyenangkan. Agar kan untuk menyiram jaga tanaman sejak dini supaya kebun kita lebih wangi. Dan jika untuk mobil, ajarkan anak-anak untuk membersihkan mobil dengan betul ya, dengan bagian luarnya. Tapi ke bagian dalam tidak perlu untuk anak-anak ya, karena kan bisa bahaya. Jadi gunakanlah cara menggunakan sabun bersih motor dengan betul ataupun sepeda supaya terbersih. Nah itu aja sih, jadi sebenarnya vlog ini akan sangat penting untuk minggu pertama untuk Tante Rina dan Keisha nih. Tante Rina juga ajarkan Keisha mengajarkan membersihkan apapun dari warung ataupun kamar sejak dini, itu supaya bisa dari Keisha itu lebih bertanggung jawab, jadi harus bergantung sama Tante Rina juga ya. Dan oke, dan juga itu aja, anak-anak jika sudah terbiasa belajar terus menerus, jadi anak akan mudah terbiasa untuk mengurus rumah ketika orang tua tidak ada ataupun saat libur sekolah. Dan juga mengingatkan kerjasama yang baik antara anak dan orang tua. Oke, semoga kali ini sudah bermanfaat dan dapat seperti biasa. Sesuatu komen tidak boleh tahu bagaimana saudara kalian untuk mengajarkan anak-anak mengurus rumah sejak dini, tergantung dari ukuran rumah kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi